Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai, Mimin mau info yang mau membaca novel sambil mendengarkan ceritanya, aktifkan subtitle yang udah disediakan. Ayo kita dengerin lanjutan ceritanya. Dr. Stranger, bab 330, bertaruh 6 babak sekaligus. Jika dia memenangkan lebih banyak dalam 6 babak tersebut, maka dia dapat menyelamatkan sedikit harga dirinya. Lalu mereka berdua pun pergi melihat kuda. Thomaskin berjalan melewati satu persatu dengan sangat cepat. Dia pun hanya akan menyentuh kuda yang dia sukai dan dengan cepat dia pun sudah selesai menulis 6 angka. Tristan Peng mendengus. Gelagat Thomaskin yang seperti itu sudah pasti dia hanya asal menebak saja. Dia ini sudah menyelidiki dengan sangat rinci dan dia sudah sangat paham dengan informasi setiap ekor kuda yang ada di sini. Bahkan kapan mereka lahir saja dia pun mengetahuinya. Jadi pasti penilaian Tristan Peng akan lebih tepat. Setelah Tristan Peng selesai menulis nomor, pertandingan pun dimulai. Pada babak pertama, Thomaskin dan Tristan Peng sama-sama menang. Pada babak kedua, Thomaskin dan Tristan Peng sama-sama menang. Pada babak ketiga, Thomaskin dan Tristan Peng sama-sama menang. Setelah 3 babak berlalu, orang-orang pun semakin yakin terhadap Tristan Peng. Tuan muda Peng memang sangat hebat. Dia pasti sudah melakukan banyak cara di depannya dan memang cukup hebat jika dapat memenangkan 3 babak di awal. Sedangkan mengenai kemenangan Thomaskin, tentu saja alasannya sangat mudah, yaitu pasti karena dia mengikuti jawaban Tuan Muda Peng. Babak keempat menjadi babak yang penting karena Tristan Peng dan Thomaskin memilih kuda yang berbeda. Tristan Peng mendengus, penilaianmu benar-benar sangat hebat ya, kamu memang sangat suka memilih kuda yang payah. Thomaskin hanya tersenyum tipis tanpa mengeluarkan suara. Informasi Tristan Peng mengenai kuda pasti bersumber dari analisis pedagang kuda atau pakar di majalah. Bagaimana mungkin tingkat ketepatan informasi ini bisa lebih baik daripada pengamatan dekat yang dilakukan oleh Thomaskin? Memeriksa keadaan makhluk hidup bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk hewan. Pada babak keempat, ekspresi wajah Tristan Peng berubah saat kuda yang dipilih oleh Thomaskin tiba terlebih dahulu pada garis akhir. Yang lain pun juga terdiam. Sedangkan Melissa Zhu terlihat sangat bersemangat. Kak Thomas, kamu sudah memenangkan 4 babak. Karena Tristan Peng kalah terlebih dahulu, sehingga tentu saja ekspresi wajahnya tidak terlihat baik. Ini baru 4 babak saja. Aku saja tidak yakin dengan 2 babak selanjutnya. Selama dia kalah dalam 1 babak saja maka kemenangan yang dia raih di depannya itu akan sia-sia. Orang-orang yang mengelilingi mereka pun menggelengkan kepalanya yang menunjukkan penyesalan. Jika Thomaskin memang seyakin itu, seharusnya dia bertaruh pada 1 kuda saja. Dengan begitu setelah memenangkan 4 babak, dia pasti akan mendapatkan banyak uang. Akan tetapi pemuda ini begitu serakah hingga berani-beraninya bertaruh 6 babak sekaligus. Dia pasti tidak mungkin menang. Pada babak kelima, semua orang pun menatap kuda yang dipilih oleh Thomaskin dengan sangat lekat. Meskipun mereka tidak ikut bertaruh akan tetapi mereka masih ingin melihat hasil akhir yang didapatkan Thomaskin. Pada babak kelima, Thomaskin lagi-lagi menang. Seketika ekspresi semua orang pun berubah. Dalam tatapan mereka dapat terlihat ekspresi terkejut dan kagum. Bahkan sudah 5 babak berturut-turut Thomaskin menang. Tidak mungkin jika hanya mengandalkan keberuntungan, bukan? Bahkan jika kamu Tuan Muda Peng saja kamu juga tidak dapat berhasil memenangkan 5 babak. Hingga babak ke-6, semua orang pun menjadi sangat gugup. Jika Thomaskin menang, maka Thomaskin akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Lydia Wang juga ikut menjadi bersemangat. Semua orang menatap kuda hitam kurus itu dengan sangat lekat. Begitu terdengar suara tembakan dan pagar dibuka, kuda hitam itu bagaikan peluru yang ditembakkan keluar dan dia pun memimpin di baris terdepan.
Jelas-jelas dia merupakan kuda terkecil dan terkurus akan tetapi dia dapat mengalahkan lawannya. Thomaskin berhasil memenangkan 6 babak dan hadiah dia pun dikali 125 kali lipat dan dia mendapatkan 25 miliar rupiah. Dr. Stranger, bab 331 menang semua. Setelah 6 ronde berakhir, semua orang menepuk paha dan menghentakkan kaki dengan kesal. Diam-diam menyesal kenapa tidak ikut bertaruh. Bahkan bertaruh 20-40 juta juga lumayan bukan? Kalau mereka ikut bertaruh dan menang 6 kali, maka uang mereka akan menjadi 100 kali lipat. Lydia Wang langsung senang, menang. Kita sudah menang. Melissa Zhu membelalakan mata, ibu tenang dulu. Kak Thomas yang menang, tidak ada hubungan sama sekali dengan ibu. Lydia Wang memutar bola mata, aku tahu. Memangnya tidak boleh mewakilinya merasa senang. Juga tidak tahu apakah kamu adalah anak kandungku atau bukan. Lydia Wang juga kehabisan kata-kata. Keberuntungan bocah bermarga Qin ini benar-benar bagus. Membeli barang antik bisa membeli yang berharga, berjudi kuda juga bisa memenangkan hadiah jackpot. Mau tidak mau harus diakui, meskipun tidak mempunyai kemampuan apapun, tapi keberuntungannya lumayan. Wajah Tristan sudah tidak dapat tahan lagi. Asal mencari alasan, langsung pergi dari sana, daripada merasa malu. Tristan Peng saja sudah pergi. Orang lain tentu tidak akan menonton di sini. Setelah memenangkan 20 miliar, dalam perjalanan pulang, sikap Lydia Wang jauh lebih baik kepada Thomaskin. Bicaranya juga tidak begitu tajam lagi. Tapi Melissa Zhu selalu memperingati dan mengingatkan. Ini adalah uang Thomaskin sendiri, tidak ada hubungan apapun dengan Lydia Wang, jadi jangan berpikir sembarangan. Lydia Wang hanya bisa menyerah. Dia hanya bisa mencari kesempatan lagi untuk meminta uang dari Thomaskin. Karena bagaimanapun, Lydia Wang adalah ibu dari Melissa Zhu. Kalau Thomaskin ingin lanjut pacaran dengan Melissa Zhu, pasti harus melewati percobaan darinya. 20 miliar itu, cepat atau lambat tetap akan menjadi miliknya. Bersamaan dengan itu, di dalam kelas Universitas Handong, Angelin Wang melihat tanggal dari ponselnya, dan wajahnya sedikit merah. Besok adalah hari ulang tahunnya. Ulang tahunnya sebelumnya selalu dia lewati sendirian di kamar asrama, tapi tahun ini dia ingin melewatinya dengan seseorang. Melihat ponsel dan daftar kontrak di WeChat-nya, dia menekan ruang chat dengan Thomaskin. Setelah ragu sangat lama, akhirnya dia tidak mengirimkan pesan ini. Dia ingin mengundang Thomaskin melewati ulang tahun bersama-sama, tapi kalau begitu terus terang, apakah akan terlihat terlalu tidak sopan? Terlalu inisiatif. Wajah Angelin Wang semakin merona dan sangat malu. Tiba-tiba beberapa murid berjalan ke sini. Seorang perempuan berdiri di depan Angelin Wang dan berkata dengan sombong. Hei, besok aku ulang tahun, mau menraktir teman satu kelas. Kamu mau ikut tidak? Orang yang bicara ini namanya Angela Zhao. Perempuan yang keluarganya lumayan kaya dan ulang tahun perempuan ini sama dengannya. Angelin Wang sedikit canggung. Besok dia ingin melewati ulang tahun dengan Thomaskin. Maaf, besok aku sudah ada janji dengan teman. Angelin Wang tidak terlalu ingin pergi, jadi berbohong. Meskipun masih belum membuat janji dengan Thomaskin, tapi berkata seperti ini dulu saja. Angela Zhao langsung mengerutkan dahi, ada apa? Tidak menghargaiku. Kita satu kelas pergi semua. Biasanya kamu tidak berbaur, perkumpulan beberapa kali juga tidak pergi. Kali ini kamu tidak perlu mengeluarkan uang, masih tidak pergi juga. Tenang saja, kamu tidak perlu memberiku hadiah. Angelin Wang masih ragu. Begini saja, biarkan kamu membawa seorang teman datang. Boleh, kan? Angela Zhao sudah berkata seperti ini. Angelin Wang juga tidak enak hati menolak. Baiklah. Melihat Angelin Wang setuju, Angela Zhao baru tersenyum puas. Sudahlah, ditetapkan begitu saja.
Yang jelas juga tidak ada orang yang merayakan ulang tahun bersamamu. Kamu numpang padaku saja. Sebenarnya Angela Zhao tahu jelas dalam hati kalau ulang tahun mereka di hari yang sama, jadi sengaja mengundang Angelin Wang datang. Membiarkan Angelin Wang melihat bagaimana teman sekelas merayakan ulang tahun baginya, lalu melupakan ulang tahun Angelin Wang. Setelah semua orang pergi, Angelin Wang menghela napas lega, rasanya sedikit menyesal. Tapi karena sudah berjanji, dia hanya bisa memaksa mencoba saja. Angelin Wang mengirimkan satu pesan kepada Thomas Qin. Kak Thomas, besok ada perkumpulan dengan teman sekelas, boleh membawa pasangan laki-laki. Apakah kamu bisa menemaniku pergi? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.